Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Latif, NIM 1910206057. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, YIN Kerinci. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum pada mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan nilai peradaban manusia dunia. Oleh sebab itu, hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai suatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Kurikulum dalam sebuah lembaga pendidikan harus dirancang dan dirumuskan dengan baik, sesuai dengan tujuan yang dirancangkan oleh sebuah lembaga. Hal ini melibatkan beberapa oknum yang ada di lembaga tersebut agar supaya terjadi keselarasan dan penyamarataan terkait orientasi dari lembaga tersebut. Dengan adanya kurikulum yang tertata, maka akan nampak kejelasan dari lembaga tersebut akan tujuan berdirinya lembaga tersebut. Yang pertama, pengertian, prinsip, dan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan program pendidikan, bukan program pengajaran, yaitu program yang direncanakan serta dilaksanakan untuk berbagai macam materi pelajaran, juga pengalaman belajar, yang berasal dari masa lalu, sekarang maupun waktu yang akan datang. Selanjutnya, definisi prinsip. Dalam bahasa, prinsip adalah asas, basic atau dasar, yakin, dan pendirian. Dari pengertian ini tersirat makna bahwa kata prinsip menunjuk pada suatu hal yang sangat urgen, dasar, juga wajib diperhatikan, mempunyai sifat mengatur, juga mengarahkan sesuatu, yang biasanya selalu ada atau terjadi pada suatu kondisi yang serupa. Selanjutnya, macam-macam prinsip pengembangan kurikulum PAI. Yang poin pertama yaitu tentang prinsip umum. Yang kedua, prinsip khusus. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu prinsip umum. Prinsip umum terbagi kepada A. Prinsip relevansi, B. Prinsip efektivitas, C. Prinsip efisiensi, D. Prinsip kontinuitas, E. Prinsip fleksibilitas atau kelewasaan, F. Prinsip berorientasi pada tujuan, G. Prinsip sinkronisasi. Baiklah, kita akan membahas apa itu prinsip relevansi. Kata relevansi atau relevan mempunyai arti hubungan dengan apa yang terjadi. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, berarti perlunya kesesuaian antara program pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan bila hasil yang diperoleh akan berguna bagi kehidupan seseorang. Prinsip relevansi ini ada dua jenis, yaitu relevan eksternal dan relevan internal. Relevansi eksternal artinya kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang ada pada masa kini maupun kebutuhan yang diprediksi pada masa yang akan datang. Sedangkan relevansi internal yaitu kesesuaian antar komponen kurikulum itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas itu terdapat kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, efektivitas mengajar pendidikan berkaitan dengan sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, efektivitas belajar anak didik berkaitan dengan sejauh mana tujuan pelajaran yang diinginkan telah tercapai melalui kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi itu adalah kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan prinsip praktis, yaitu dapat dan mudah diterapkan di lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Prinsip efisiensi seringkali dikonotasikan dengan prinsip ekonomi yang berbunyi dengan modal dan biaya, tenaga dan waktu yang sekecil-kecilnya akan dicapai hasil yang memuaskan. Selanjutnya,
prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi sinambung antar kelas maupun kebersinambungan antar jenjang pendidikan. Selanjutnya tentang prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, fleksibilitas dalam memilih program pendidikan. Yang kedua, fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Yang selanjutnya, prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip berorientasi pada tujuan berarti bahwa sebelum bahan ditemukan, langkah yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar semua jam dan aktivitas pengajaran yang dilaksanakan oleh pendidik maupun anak didik dapat betul-betul terarah kepada tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip sinkronisasi. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kurikuler, serta pengalaman belajar lain dapat selaras, serasi, seimbang, searah, dan setujuan. Itu saja tentang pembahasan tentang prinsip umum. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua, itu tentang prinsip khusus. Prinsip khusus itu sendiri terdapat 5 poin. Yang pertama, prinsip tujuan kurikulum. Yang kedua, prinsip isi kurikulum. Yang ketiga, prinsip didaktik metodik. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar. Yang kelima, prinsip evaluasi. Baiklah, kita akan membahas tentang poin pertama, prinsip tujuan kurikulum. Prinsip ini ditinjau dari tujuan sebagai salah satu komponen pokok dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, prinsip isi kurikulum. Prinsip ini menunjukkan isi kurikulum harus mencerminkan falsafah dan dasar suatu negara. Yang selanjutnya, prinsip didaktik metodik. Prinsip ini meliputi poin A, semua pengetahuan dan kegiatan yang diajarkan harus fungsional dan praktis. Poin B, pengetahuan dan kegiatan harus diselaraskan dengan taraf pemahaman dan perkembangan siswa. Poin C, guru harus membangkitkan dan memupuk minat, perhatian, dan kemampuan peserta didik. Poin D, penyajian bahan pelajaran harus berbentuk jalinan teori dan praktik. Poin E, dalam pembelajaran guru harus dapat membentuk perpaduan antara kegiatan belajar individual dengan kelompok. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar. Prinsip ini menunjukkan kesesuaian media dan sumber belajar dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pelajaran, karakteristik media pembelajaran, tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kemampuan guru, praktis ekonomi. Untuk itu, pengembang kurikulum harus memperhatikan faktor-faktor, antara lain objektivitasnya, program pembelajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, kualitas media, keefektifan dan efisiensi penggunaan. Selanjutnya pembahasan yang kelima, prinsip evaluasi. Prinsip ini meliputi prinsip mendidik, prinsip keseluruhan, prinsip kontinuitas, prinsip objektivitas, prinsip kooperatif, prinsip praktis, dan prinsip akuntabilitas. Itu saja tentang pembahasan tentang prinsip khusus. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang prinsip pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Ya baik, adapun prinsip pelaksanaan kurikulum pada setiap satuan pendidikan menggunakan beberapa prinsip. Yang poin pertama, pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Selanjutnya, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan 5 pilar belajar. Poin pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Yang kelima, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya,
Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan pencepatan sesuai dengan potensi. Selanjutnya, kurikulum dilaksanakan dengan sauna peserta didik dan pendidik yang saling menerima. Yang selanjutnya, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Selanjutnya, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya, serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Selanjutnya, kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Baik, itu saja pembahasan dari saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.